Selanjutnya kita akan belajar tentang variabel ya. Khususnya kita akan belajar tentang tipe variabel dan peran variabel ya. Jadi ada dua hal. Nah, kita mulai dari tipe variabel dulu. Nah, tipe variabel dalam kuliah ini kita akan membahas hanya dua, yaitu adalah kuantitatif dan categorical ya. Nah, tipe variabel kuantitatif ya, saya sudah kasih contoh. Nah, namun kita akan coba cari contoh yang lain ya. Harga dari suatu barang, jarak, luas rumah, tinggi badan gitu ya. Nah, cuman salah satu ciri khas dari variabel yang bertipe kuantitatif itu kita bisa mencari variabel mana ya yang memiliki yang nilai maksimum dan nilai minimum gitu ya. Atau mungkin kita bisa mencari rata-rata dari semua variabel yang bertipe kuantitatif tersebut gitu ya. Jadi dari semua tinggi badan mahasiswa di kelas ini, kita bisa mencari tahu siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah, dan kemudian rata-ratanya berapa. Nah, itu adalah ciri khas dari tipe variabel kuantitatif. Nah, kemudian variabel kategorikal, nah contohnya adalah misalkan jenis kelamin, ya, pekerjaan gitu ya. Apakah menggunakan kacamata atau tidak, ya seperti itu. Apakah kalau dalam studi kasus sebelumnya apakah mencuci tangan atau tidak gitu ya. Nah, jadi variabel kategorikal itu adalah variabel yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Nah, jadi oleh karena itu mungkin aja kategorinya cuma ada dua ya, seperti jenis kelamin gitu ya, cuma ada dua. Tapi mungkin aja lebih, seperti misalkan pekerjaan, mungkin dari data-data yang dikumpulkan bisa saja totalnya ada 7 jenis pekerjaan ya, seperti itu ya. Jadi variabel kategorikal ya seperti itu. Nah, ciri khas dari variabel kategorikal ya mungkin kita tidak bisa mencari rata-ratanya. Kita tidak bisa mencari siapa yang paling besar, siapa yang paling kecilnya. Tapi di variabel kategori itu kita bisa mencari proporsi. Nah, ini kalau ini rata-rata ya, ciri khasnya. Misalkan di kelas ini kita kan tidak bisa tahu nih rata-rata wanita atau rata-rata pria tuh berapa. Nah, kita nggak bisa mencari tahu, tapi yang bisa kita cari itu proporsi wanita di kelas ini berapa. Nah, itu bisa kita cari tahu ya. Atau mungkin kalau dalam segi pekerjaan, proporsi dari data yang disurvei itu yang pekerjaannya adalah guru itu adalah berapa gitu, berapa persen. Nah, itu adalah ya itu ciri khas dari variabel yang bertipe categorical. Nah, kemudian kita masuk ke topik yang kedua, yaitu peran variabel. Lagi-lagi ini juga cuma ada dua ya. Jadi kita akan membahas variabel berdasarkan perannya. Nah, yang pertama itu adalah variabel explanatory. Nah, yang kedua itu adalah variabel respon. Nah, variabel explanatory itu adalah variabel independen atau variabel bebas ya, seringkali disebut seperti itu. Nah, kemudian seringkali disimbolkan X gitu ya. Nah, sementara variabel respons itu adalah variabel terikat ya, variabel tak bebas atau variabel dependent. Nah, seringkali disimbolkan dengan Y gitu ya. Nah, si variabel X ini itu adalah variabel yang diduga ya, yang kita duga mungkin mempengaruhi si Y. Nah, sementara variabel respon juga sama. Variabel yang kita duga mungkin dipengaruhi oleh si X gitu ya. Jadi baru kita duga aja sih gitu ya. Nah, mungkin contohnya misalkan apakah rokok itu menyebabkan kanker paru-paru gitu ya. Nah, jadi variabel X-nya itu merokok atau tidak, sementara variabel Y-nya itu adalah dia menderita kanker paru-paru atau tidak gitu ya. Nah, kemudian contoh yang lain misalkan apakah diet dengan penurunan berat badan itu saling mempengaruhi atau tidak gitu ya. Nah, oleh karena itu variabel explanatorinya itu adalah jenis dietnya, yang mungkin misalkan ada 5 jenis diet, dan kemudian variabel responnya itu adalah penurunan berat badannya. Nah, dalam hal ini variabel Y-nya kuantitatif ya. Dan misalkan apakah ada hubungan antara panjang jari kelingking dengan tinggi badan gitu ya. Nah, jadi variabel X-nya itu adalah panjang dari jari kelingking, variabel responnya itu adalah tinggi badan gitu ya. Nah, jadi dari ketiga contoh tersebut mudah-mudahan lebih jelas ya apa bedanya variabel explanatory dan variabel respon, dan juga cukup jelas antara rata-rata
terhadap variabel kuantitatif dan proporsi terhadap variabel categorical. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir di bab introduction ini. Nah, topik terakhir dalam chapter ini adalah simulasi atau yang disebut dengan proses random. Ya, jadi dalam mata kuliah ini ya, data analisis dan visualisasi, proses random atau simulasi itu tuh adalah tools utama atau alat utama yang akan kita pakai dalam melakukan inferensi gitu ya. Jadi untuk itu kita harus mempelajari apa sih simulasi atau proses random itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi simulasi dari sebuah proses random itu adalah sebuah percobaan yang dilakukan berulang kali, dan output dari percobaan ini tidak dapat ditentukan dengan pasti ya. Kenapa tidak dapat ditentukan pasti? Karena ya random ya, random. Nah, sebagai contoh nih, contoh yang paling mudah tuh yang melempar koin ya. Misalkan saya punya koin ya. Nah, koin kan ada dua sisi ya. Sisi yang pertama tuh angka ya. Sisi yang kedua itu gambar gitu ya. Atau mungkin kalau dalam di luar negeri mungkin head atau tail gitu ya. Tapi kita tidak akan menggunakan head atau tail, kita akan menggunakan angka atau gambar gitu ya. Nah, kita lempar koin 10 kali. Nah, apakah yang selama 10 kali itu bisa saja kita bisa mendapatkan 5 angka dan 5 gambar, atau bisa saja mendapatkan 7 angka dan 3 gambar gitu. Nah, hasilnya itu tidak pasti karena ini adalah sebuah proses random gitu ya. Jadi tidak bisa tahu yang pasti gitu berapa angka dan berapa gambar yang akan kita dapatkan gitu ya. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua itu adalah dadu. Ya, dadu. Nah, dadu kan punya 6 sisi ya, 1 2 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, jika kita melempar satu dadu gitu ya, maka tidak ada yang bisa tahu pasti yang keluarnya itu 1, 2, 3, atau 4, atau 5, atau 6 ya. Tidak ada yang bisa tahu pasti. Ya, karena ini adalah sebuah proses random. Ya, jadi semoga cukup jelas ya proses random itu seperti apa gitu. Namun satu hal yang bisa kita hitung dari sebuah proses random itu adalah peluang ya. Peluangnya. Jadi peluang munculnya dadu, jika kita lempar, peluang munculnya dadunya munculnya itu 4 gitu. Nah, ini berapa? Ya udah jelas ya. Anda sudah belajar, pasti jawabannya adalah 1/6 gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melempar koin juga sama gitu. Kita melempar koin satu kali aja, satu kali. Peluang munculnya koin yang muncul itu angka gitu ya. Nah, berapa peluangnya? Ya pasti setengah gitu ya. Setengah. Jadi kita bisa hitung peluangnya, tapi ketika kita melakukan simulasi, kita tidak tahu pasti apakah yang muncul itu angka atau gambar gitu ya. Walaupun peluangnya setengah. Walaupun misalkan kita sudah melakukan ini nih 4 kali lemparan ya, dan gambar angka gitu ya. Nah, kelihatan di sini angka sudah muncul 3 kali ini gitu ya. Apakah pelemparan keempat ini pelemparan keempat pasti muncul angka atau pasti muncul gambar? Ya, belum tahu, ini tetap nggak ada yang tahu pasti gitu. Walaupun sudah ada data histori, tapi tetap kita tidak tahu pasti yang muncul di pelemparan keempat itu angka atau gambar, kita tidak tahu pasti. Ya. Nah, proses random ini kita akan gunakan proses random untuk mensimulasikan peluang dari sebuah kejadian gitu ya. Nah, jadi tadi kita sudah hitung, kita sudah tahu ya gitu bahwa kalau kita melempar koin itu koin gitu ya, maka yang munculnya itu adalah angka, itu tuh setengah. Nah, hal ini nih ya, peluang sama dengan setengah ini akan kita coba simulasikan. Nah, kita akan coba simulasikan. Bagaimana kita mensimulasikannya? Ya kita lempar aja koin gitu ya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah tabel ya. Ya, jadi simulasi nih. Jadi simulasi ke berapa gitu ya. Simulasi ke berapa, dan ini saya akan catat outputnya gitu. Seperti ini gitu ya. Nah, mungkin di simulasi pertama yang muncul itu adalah angka gitu ya. Simulasi kedua yang muncul itu gambar gitu ya. Dan seterusnya sampai cukup banyak ya simulasinya. Ya. Sampai simulasi ke N ya.
N-1 gitu. Nah, setelah kita melakukan N simulasi ini, kita akan catat, kita akan hitung, ada berapa angka yang muncul ya, gitu ya. Jadi, nah si angka, kalau N itu cukup besar ya, maka jumlah ya, jadi saya pakai notasinya hashtag ya, jumlah angka yang muncul dibandingin total simulasi ini akan mendekati setengah. Jadi ini jika kita melakukan simulasi ini yang akan terjadi. Nah, tapi kita akan coba lihat ya. Saya akan lakukan ini di Excel dan Anda bisa melihat hasilnya sih. Nah, dalam slide ini saya sudah melakukan simulasi tersebut di Excel ya, biar mudah. Nah, jadi di tabel yang di atas, nah di sini saya sudah melakukan 10 simulasi dan hanya ada 4 yang angka yang muncul gitu ya. Nah, berarti 0,4 gitu ya. Kemudian kalau 20 simulasi ada 9 angka yang muncul, 50 simulasi ada 23 yang muncul, dan seterusnya sampai 100.000 simulasi ya. Dan terlihat bahwa dari 100.000 simulasi, angka yang muncul ada 50.266 angka yang muncul gitu ya. Nah, kemudian dalam bentuk grafik juga Anda bisa lihat di sini semakin besar simulasi yang saya lakukan, si titik-titik ini semakin mendekati 0,5 ya. Ya, jadi di sini saya telah berhasil mensimulasikan sebuah proses random untuk mensimulasikan peluang sama dengan setengah ya. Ya, jadi peluang sama dengan setengah ini telah kita simulasikan dengan menggunakan koin gitu ya. Nah, kalau kita ingin mensimulasikan peluang yang lain gimana? Misalnya sepertiga, ya kita bisa juga ya. Nah, tapi untuk mensimulasikan peluang sama dengan sepertiga jangan pakai koin, karena kan koin kan tidak bisa mendapatkan sepertiga dari koin. Mungkin kita bisa pakai dadu nih gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau ingin mensimulasikan peluang sama dengan sepertiga, berarti kita akan menghitung jumlah jika kita melempar sebuah dadu, ya, ada berapa simulasi di mana jumlah dadu yang munculnya angka 1 sama angka 2 aja gitu ya. Supaya sepertiga soalnya gitu. Nah, begitu pula dengan peluang-peluang yang lain, tentu saja kita akan bisa simulasikan. Ya. Nah, jadi di sini kita sudah belajar bagaimana mensimulasikan sebuah peluang dengan menggunakan proses random ya. Nah, ini adalah topik terakhir dalam chapter 0 ini, chapter introduction. Nah, semoga apa yang sudah dijelaskan cukup jelas. Nah, kita akan masuk ke dalam bab 1 di mana kita akan belajar tentang pilar inferensi yang pertama, yaitu signifikansi.